Shalom kepada kita semuanya, para jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kiranya semuanya kita masih bisa bersuka cita sekalipun dalam masa-masa sukar hari ini. 2 Timotius 3 ayat yang pertama mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Saudara-saudaraku, masa-masa sukar memang harus kita lewati. Tapi sebagai anak Tuhan, kita bukanlah hidup dengan seluruh kekhawatiran, semua yang namanya ketakutan dalam hidup ini. Kita punya Tuhan yang besar, yang memiliki langit dan bumi, pencipta alam semesta. Dan kita hari ini beribadah sekalipun berada dalam rumah kita masing-masing, tidaklah menjadi sebuah rasa kecewa, kecil hati, atau apa saja yang membuat kita lemah. Tidak. Bahwa Tuhan kita besar, luar biasa. Nah, hari ini saya ingin membagikan kepada saudara, di balik segala sesuatu yang hari ini sedang terjadi, sebenarnya Tuhan juga punya rencana besar. Kita sudah terlalu banyak dimasuki alam pikiran kita. Kita terima tuh segala sesuatu yang jelek, segala sesuatu yang negatif, yang hari lepas hari disajikan oleh berbagai media massa, oleh perkataan-perkataan orang, dari televisi, dari setiap perkataan, apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, yang negatif, akhirnya itu kita tangkap pula, sehingga semuanya kita menjadi, cara berpikirnya pun menjadi negatif pula. Stop. Hari ini kita mau belajar. Ada apa di balik semua ini maksud Tuhan? Kita mau melihat yang sisi positif, sisi baiknya. Untuk kita bisa menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan masih punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang dahulu, sekarang, dan seterusnya sampai selamanya. Dia tetap sama. Dia tetap akan menolong, menyertai kita. Dahulu penyertaannya dinikmati oleh banyak umat Tuhan yang mengalami kesusahan. Sekarang pun dia tetap sama. Dia akan menyertai dan menolong saudara dan saya. Di dalam rumah kita hari ini, yang segala sesuatu yang hari ini kita semuanya sama-sama memiliki sebuah kesaksian di dalam hidup kita, di dalam keluarga, yang namanya kita kembali ke keluarga. Pastilah ada maksud Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26-28, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudaraku, hari-hari ini dengan kondisi yang kita sama-sama alami, bahwa semua kita diwajibkan, atau boleh saya katakan seperti dipaksa masuk ke dalam keluarga. Kembali kita kepada keluarga. Bahwa keluarga lah tempat kita yang paling tenang, paling penting untuk kita berkumpul. Mengapa keluarga? Ternyata kalau kita membaca ayat ini, saudara-saudaraku, ketika Allah berkata bahwa Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu bertambah banyak. Allah memberkati mereka dan berfirman. Allah memberkati itu artinya mereka sudah dijadikan sebagai sebuah keluarga. Dan dikatakan beranak cucu.
bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasalah. Jadi saudara-saudaraku, saya yakin dan percaya dengan semua peristiwa yang sekarang sedang kita alami ini adalah sebuah peristiwa di mana Tuhan ingin membawa kita kembali kepada keluarga. Melihat dan mencermati segala sesuatu ini dalam nilai-nilai keluarga yang harus kita bangkitkan. Kita harusnya sadari di dalam hidup kita masa-masa sukar, masa-masa di mana Tuhan sedang memurnikan kita umatnya, mengembalikan kita kembali kepada rencananya yang semula. Dan salah satu itu adalah kita kembali kepada keluarga kita. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, tidak kebetulan. Tuhan pasti punya maksud yang besar. Lembaga yang pertama sekali yang Tuhan jadikan di muka bumi ini bukanlah gereja. Bukan pula lah LSM atau apapun lembaga yang hari ini kita tahu. Lembaga yang hari awalnya Tuhan ciptakan adalah keluarga. Jadi dari keluarga lah akan tampil anak-anak cucu. Kalau saya katakan generasi bintang yang akan menjadi penakluk dunia. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini, apa yang terjadi dalam keluarga? Keluarga lemah, banyak yang putus asa, banyak yang merasa bahwa hidupnya tidak berarti, anak-anak tidak berjalan dalam jalannya Tuhan. Itu sebabnya dipaksa oleh, saya yakin ya, ini Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memang memberikan kita hari ini kesempatan melalui virus corona yang sudah merebak menjadi pandemi yang luar biasa di seluruh dunia. Ya, saya yakin bahwa Tuhanlah yang mengatur juga. Ada Tuhan di balik ini semua mengaturnya. Seizin Tuhan ini semuanya. Sehingga kita saat ini kembali kepada keluarga. Saudara-saudara, saatnya hari ini kita berhenti sejenak dari hiruk pikuknya dunia. Hiruk pikuknya kita segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau, yang kita mau cari dalam dunia ini. Yang kadang-kadang akhirnya menelantarkan seisi rumah kita. Saatnya hari ini Bapak Ibu bisa duduk bersama, ibadah bersama di dalam keluarga, kemudian mereview ulang segala sesuatunya. Kita mulai membuat sesuatu yang baru. Hubungan yang dulunya mungkin sudah mulai kurang, komunikasi yang retak atau sudah mulai rusak, hari ini harus dirajut kembali pelan antara orang tua dengan anak-anak, antara anak-anak juga dengan orang tua, istri, suami. Ayo kita mulai bangun lagi komunikasi yang baru. Lalu kita mulai lagi dengan nilai-nilai yang baru. Kemudian kita mulai menjalaninya dengan komitmen-komitmen yang baru. Saya yakin tidak akan lama, tidak akan terus-menerus situasi seperti hari ini kita alami. Tidak akan terus-menerus. Pasti ada akhirnya. Ini semuanya hanyalah sesuatu yang Tuhan izinkan untuk menyaring kita semuanya, untuk memurnikan kita kembali, supaya kita kembali kepada jalan yang sesungguhnya. Dulu orang semuanya bangga dengan segala sesuatu yang namanya bangunan gereja. Dulu orang banyak sekali di dalam gereja yang membanggakan dia punya jabatan. Dia punya yang namanya sesuatu yang berharga dengan nilainya dalam gereja. Tapi hari ini Tuhan ingin kita kembali kepada kejadian ini. Pada kitab Kejadian yang mula-mula, bahwa kita harus melihat keluargalah menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kalau kita membaca, saudara-saudaraku, bagaimana menjadi seorang penilik jemaat, bagaimana seorang menjadi seorang diaken di dalam gereja, salah satunya adalah dia mampu mengurus rumah tangganya. Itu bicara keluarga. Jadi kita semuanya hari ini, bawalah diri kita untuk kita sadar bahwa hari ini keluarga menjadi sangat penting dalam hidup kita. Mari pada hari ini kita beribadah bersama-sama, dan semuanya anak-anak kita
bisa kita kumpulkan. Bagi yang belum menikah, mungkin dia punya teman yang di dalam satu kosnya, bisa buat sebuah kelompok di dalam tempat kosnya, lalu mulai berdoa bersama-sama. Jadikanlah itu menjadi sebuah keluarga, tempat kos Anda di dalamnya, yang dimana hari ini tidak bisa Anda ibadah di dalam bangunan gereja, Anda beribadah di dalam tempat kos Anda menyanyi dan menyembah Tuhan. Apakah tidak ada hadirat Tuhan? Ada. Apakah tidak ada sesuatu yang namanya kemuliaan Tuhan? Ada. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa jikalau 2-3 orang yang berkumpul dalam namaku, maka aku akan ada di tengah-tengahnya. Aku hadir, kata Tuhan. Jadi saudara-saudara, doa yang sepakat pun 2-3 orang yang sepakat, kata firman, maka doanya akan dikabulkan oleh Bapa kita di surga. Jadi yang hari ini kita yang mungkin selalu menyombongkan diri dengan jumlah, yang kita hari ini menyombongkan diri mungkin dengan jabatan tadi, betapa hebatnya kita punya bangunan gereja yang kita agungkan. Hari ini Tuhan sedang membawa kita kepada kemurnian yang dari awal yang Tuhan rindu. Itulah keluarga. Jadi mari saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangunlah kembali hubunganmu dengan anak-anak. Suami istri, bangunlah kembali komunikasi yang sudah mulai retak. Dan terus buatlah mezbah doa. Setiap hari berdoa. Setiap saat di dalam waktu-waktu kita yang masih begitu banyak bersama dengan keluarga hari ini. Disitulah kita bisa saling cerita dari hati ke hati. Persiapkan diri kita untuk sesuatu yang besar di kemudian hari. Saya berharap setelah ini semua selesai dan segala sesuatunya Tuhan akan ubahkan dalam hidup kita. Kita akan menjadi tampil gemilang. Kita akan menjadi sesuatu manusia yang baru, diperbarui oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki antusias, semangat lagi, lebih lagi di dalam Tuhan. Karena bersama keluarga kita, kita melayani Tuhan yang besar. Tuhan memberkati kita. Dan jangan lupa, saudara-saudaraku, berdoalah terus untuk kondisi bangsa kita. Berdoalah terus untuk semua tim para medis yang bersusah payah hari ini, berada di garis depan, menolong banyak saudara-saudara kita yang sudah terkena maupun yang sudah terdampak oleh virus corona. Saya berharap, jangan lupa, taruhlah doamu itu, taruh di dalam hati saudara untuk bangsa ini, untuk mereka-mereka semuanya yang sudah menjadi lelah. Doakanlah mereka supaya mereka semua diberi kekuatan oleh Tuhan. Mari saya akhiri hari ini. Saya akhiri, ingatlah baik-baik, apa yang Anda tabur hari ini, engkau akan tuai pada hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati.